Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Siang ini kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati Tuhan kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga siang hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, bahkan diurapi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memperhatikan setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Sehat semuanya? Wow, luar biasa gereja kita. Saya baru pertama kali ke sini, saudara. Luar biasa berkat Tuhan kepada kita umatnya di Bekasi. Ya, indah sekali semuanya. Alat musik keren, sound system keren, semuanya keren. Dan itu saudara berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam Amsal 4. Ayat yang ke-23. Sound systemnya bisa nggak flat gitu, nggak usah pakai echo. Supaya nggak tektok gitu. Ya sama-sama kita baca firman Tuhan nih, ayat ini sangat top sekali. Semua ngomong, 3, 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, thank you. Dikatakan firman Tuhan di sini dengan jelas oleh firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan katakan supaya menjaga hati kita? Karena hati kita ini bisa liar. Sakit itu di hati, iri ada di hati, benci ada apa? Semua di hati, saudara. Girang juga di hati. Lagi kesel juga di hati. Dendam juga di hati. Semua di hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati ini seperti menjaga dana kita di bank. Berhati-hati sekali, kita tahu kan uang kita di bank berapa. Keluarnya berapa, dan mesti kita jaga, kita kunci istilahnya. Dan seringkali saudara manusia itu nggak masa bodoh tentang hati. Nah biarin hatiku begini, emang gue pikirin. Nah firman Tuhan katakan jagalah hati. Dan sekali lagi Tuhan itu sangat peduli dengan hati. Tuhan pernah bicara sama Samuel, Nabi Samuel. Seluruh abang-abangnya Daud ditolak sama Tuhan. Bukan karena kurang pengalaman. Bukan karena kurang profesionalnya sudah berperang abang-abangnya Daud. Tuhan ngomong sama Samuel, aku telah menolak semua abang-abangnya Daud. Karena aku tidak melihat paras, aku melihat hati. Tuhan hanya peduli dengan hati saudara. Makanya kalau beribadah pakai hati. Kalau saudara menyembah Tuhan, pakai hati menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan pakai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika engkau ditegur firman Tuhan, bertobat dengan hatimu sungguh-sungguh. Sekali lagi, Tuhan hanya peduli dengan hati kita. Bukan paras kita, bukan uang kita, hati kita. Kain punya adik namanya Habel. Dua-duanya mempersembahkan persembahan. Dalam beberapa komentari Bible yang saya baca, Kain dan Habel ini anak kembar. Anak kembar. Abangnya mempersembahkan persembahan, adiknya juga. Jadi anak kembar itu ikut-ikutan saudara. Nah Kain mempersembahkan saudara-saudara persembahan, tapi Tuhan gak gitu suka. Tuhan gak demen gitu. Tapi Habel mempersembahkan dan Tuhan suka. Dan gara-gara ini saudara-saudara,
Kain benci sama adiknya sendiri. Hatinya panas, mukanya muram. Tolong kita buka dalam Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4, tolong muka saudara jangan muram semua, amin. Muka saudara berseri-seri, amin. Beribadah berseri-seri. Ya, nggak usah mikirin utang. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan di sini. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Selanjutnya artinya Kain itu anak pertama. Selanjutnya jadi Habel ini anak kembar ya. Adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dalam ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat dikatakan di sini, Habel juga. Anak kembar kan bisa gitu ya, abangnya begini, adiknya gini. Habel juga. Ya, mempersembahkan persembahan dari anak sulung, kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi dua-duanya beribadah, saudara. Dalam ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu apa? Lalu apa? Hati Kain menjadi sangat panas. Ini beribadah tapi hatinya panas. Siapa di sini saudara yang lagi beribadah hatinya panas? Angkat tangan. Siapa di sini yang lagi beribadah hatinya lagi benci sama orang, dendam sama orang? Persembahanmu gak diterima, ibadahmu gak diterima. Beresin dulu. Dan kata firman Tuhan di sini coba nyalain terus itunya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Sekali lagi, firman Tuhan kepada Kain. Kain diajak ngomong sama Tuhan. Firman Tuhan ngajak ngomong. Kalau diajak ngomong Tuhan tuh enak ya. Tapi saudara, Tuhan ngomong, mengapa hatimu panas? Dikoreksi. Kalau dengar firman Tuhan itu mau dikoreksi. Jangan pinter-pinteran, saya udah tahu, udah ngerti. Huboto dohatan di debatai. Itu bahasa Yahudinya, amin. Aku tahu semuanya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ahli Taurat, Farisi, nggak mau dikoreksi. Nah Kain ini saudara dikoreksi sama Tuhan. Mengapa hatimu panas? Tuhan juga ngomong pada saat ini pada saudara. Mengapa hatimu dendam? Mengapa hatimu benci? Gak ada yang amin. Mengapa hatimu sedih? Semua di hati. Tuhan nanya sama saudara. Pengkoreksian Tuhan kepada Kain itu luar biasa saudara. Mengapa hatimu panas? Tapi jawabannya daripada Kain, coba lihat selanjutnya ayatnya. Selanjutnya ayatnya coba. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tolong, wajah saudara mukanya berseri, tolong. Muka saudara jangan mukanya muka Aris yang begini, jangan gini, saudara. Tolong mukamu berseri, ayo. Ini rumah ibadah nih, amin. Ya, pokoknya lihat ke kananmu, ke kirimu, siapa yang mukanya muram, itu Kain, amin. Tolong kanan kiri sudah lihat. Yang gak bisa berseri itu Kain. Ini pendeta nih menghakimi aja, bukan menghakimi. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan di sini, mengapa hatimu tidak akan berseri? Mengapa kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, Tuhan ngomong sama Kain supaya bisa menguasai diri. Firman Tuhan pada saat ini bisa menguasai diri.
Nggak boleh ambisi-ambisi. Kuasai diri kita. Kuasai. Ini yang paling sulit, saudara. Tuhan sayang sama Kain. Supaya apa? Ayo kuasai dirimu. Orang kalau udah marah, itu sulit menguasai diri. Saya dulu sebelum menjadi pendeta pemarah saya. Jago berkelahi. Saya punya bela diri gitu. Tapi setelah bertobat terima Yesus, ya, penguasaan diri itu emang gak gampang. Tapi ada proses dari Tuhan, akhirnya apa? Bisa menguasai diri. Itu buah-buah roh menguasai diri. Menguasai hawa nafsu. Makan terus. 1 hari 6 kali makan terus. Iya, yang haram sama halal campur, amin. Kuasai diri saudara. Kalau cari uang juga kuasai diri saudara. Cukupkanlah dirimu. Jangan terlampau apa namanya? Terlampau apa ngoyo? Ngoyo. Terlampau ini sampai hari Minggu pun gak mau beribadah. Kuasai diri saudara. Cukupkan diri saudara. Gak ada yang amin. Aminnya dipaksa, heran gua. Kuasai diri saudara. Berkat itu ada kok. Kita dikejar berkat, gak usah kejar-kejar saudara hal-hal yang gini. Gak usah berambisi. Kuasai diri saudara. Kalau punya uang, kuasai diri saudara. Jangan korupsi. Kuasai, nanti ketangkep saudara. Kuasai. Kuasai marah saudara. Penguasaan diri ini paling gak gampang saudara. Tapi kalau hatimu mau ditegur firman Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan aku supaya aku bisa menguasai diriku. Tapi Kain tidak seperti itu saudara. Kain dengar firman Tuhan, tapi Kain gak taat sama firman Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara. Ayat selanjutnya deh, coba. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Dari hati yang benci, mulai memukul kekerasan. Siapa di sini suami-suami suka pukul istrinya? Itu Kain, amin. Siapa yang kasar sama istrinya? Itu Kain. Saya kemarin memberkati pernikahan saudara di center. Saya ngomong sama laki-lakinya dulu saudara. Jangan kasar sama istri. Kalau kita kasar sama istri, rezeki hilang. Wah ada ibu-ibu begini semua, dengar tuh Pak, dengar. Pokoknya orang yang gak sayang istrinya tuh rezekinya hilang. Saya udah opung-opung saudara, cucu saya baru 1, baru 6 bulan. Ya, tadi saya lihat cucu saya saudara tadi saya bawa ke center. Begitu senangnya saudara menjadi opung tuh, beda jadi opung tuh beda saudara. Beda, ada semangat yang luar biasa, beda. Dulu saya pikir biasa aja saudara, saya lihat orang-orang punya cucu. Punya cucu tuh rasanya enak banget. Cucu saya laki-laki saudara-saudara ya. Ya, saya bawa dalam setiap firman Tuhan saya sampaikan gitu. Saya begitu suka cita sekali. Dan mantu saya baik banget orangnya. Saya puji-puji di mimbar, amin. Karena memang baik. Ya, saudara-saudara, kalau saudara sayang istri, berkat itu ada. Sepinter-pinternya saudara, kalau saudara nggak sayang sama istri, berkat itu hilang, rezeki itu hilang. Firman Tuhan yang ngomong 1 Petrus 3:7, doamu terhalang. Amin. Doamu apa? Terhalang. Tuhan menciptakan Adam itu, dikasih penolong. Namanya Hawa, dikasih penolong. Diambil dari rusuknya, lalu diberikan sama Adam, inilah tulang dari tulangku. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ada sukacita dalam diri Adam. Yaitu punya apa? Punya istri, punya penolong. Nah yang saya garis bawahi saudara-saudara,
Tuhan ngomong, aku akan menjadikan penolong bagimu. Selain saudara-saudara mertuanya, seorang perempuan ini mertuanya ada mertua ya, ada orang tua. Tapi mertuamu yang perempuan adalah Tuhan sendiri yang laki-laki. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong, kasih sama suami. Makanya jangan main-main dengan istri, karena mertuanya Tuhan. Orang tuanya Tuhan maksud saya saudara. Karena Tuhan yang jadikan dia penolong. Jadi kalau saudara kasar sama istri, saudara berurusan dengan apa? Mertua. Laki-laki yang gak berseri-seri itu kasar sama istrinya. Saya kalau lihat orang saudara, suami istri pernah ngomong sama saya ketemu, Pak Pendeta, gitu, Pak Pendeta, shalom ya. Shalom saudara. Dia begitu antusias salam saya. Tapi istrinya diem terus begini. Saya bilang sama istri saya, kenapa? Ini suami galak. Karena istrinya apa? Diam aja begini. Gak ada sukacita. Tapi kalau saya ada lihat saudara-saudara suami, salam Pak. Istrinya happy gitu, ini sukacita. Lihat istri saya saudara, selalu sukacita, amin. Sumringah, amin. Hai. Itu istri yang baik. Kalau istri yang diam kaku begini, itu suaminya galak. Betul atau betul? Bapak suami istri, galak gak suaminya? Baik ya, tolong gini Bu. Hai gitu. Tapi yang istri yang diam aja dengar khotbah saya, itu suaminya galak. Cuman baik di gereja doang. Ya kembali saudara-saudara, kembali ke apa? Kejadian apa? Pasal berapa tadi? Kejadian 4. Firman Tuhan berkata, di mana Habil adikmu? Jawabnya apa? Aku nggak tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin kasih apa saudara, hal yang baik. Ditanyain tapi apa? Jawabannya apa? Gua nggak tahu. Kain manusia yang nggak bertanggung jawab. Saudara. Kalau tadi Kain ngomong sini, Tuhan ampuni salahku Tuhan. Dulu Adam ketika berdosa saudara, Hawa makan buah pengetahuan itu. Seharusnya saudara-saudara yang berdosa itu Hawa, dikasih ke suaminya. Tuhan cuma ngomong sama suaminya, yang dengar itu firman Tuhan adalah suaminya tanggung jawab. Hawa yang berdosa, tapi Tuhan minta pertanggungjawaban Adam. Adam, di manakah engkau? Adam jawabnya apa? Artinya minta pertanggungjawaban daripada Adam. Jawabannya apa? Perempuan yang kau tempatkan itu. Ditanyain Adam, yang disalahin perempuan. Adam gak bertanggung jawab, anaknya Kain juga begitu. Harusnya Adam ngomong apa? Ya Tuhan saya salah, saya sebagai kepala keluarga saya salah gak jagain istri saya. Selesai. Kita semua ada di Eden, gak ada di Bekasi ini, amin. Gak ada tragedi apa? Tragedi Eden gak ada. Karena apa? Karena gak bertanggung jawab. Kalau saudara salah, Tuhan nanya, kenapa begitu? Ya Tuhan minta ampun, aku salah, aku bertobat Tuhan, gitu. Kita mesti bertobat hidup kita nih, setiap hari kita bertobat. Saya ngambil khotbah Ibu Gembala saudara, bertobat tuh setiap hari, setiap saat. Kadang pikiran kita jahat, hati kita jelek sama orang. Bertobat itu bukan sekali seminggu, tiap hari. Makanya pengkoreksian Tuhan kepada kepada Kain ngomong, aku nggak tahu di mana adikmu. Harusnya apa? Ya abang jagain adiknya. Orang tua jagain anaknya, si kakak jagain adiknya. Itu hierarki. Ada presiden, ada menteri, ada panglima, ada kapolda, ada gubernur. Suami kepala keluarga. Istri tunduk sama suami, anak hormati orang tua. Tapi ini saudara, Kain tidak hormat sama Tuhan. Tidak hormat sama Tuhan. Tunjukkan rasa hormat saudara sama Tuhan.
Saya senang di ABRI saudara, kalau ketemu orang gitu, yop, rasa hormatnya kuat sekali. Yop, oh, gitu. Antara bawahan dengan atasan saudara. Saya pernah diundang di kantor Menko Polkam, khotbah hari Jumat. Saya diundang di sana, udah lama sekali. Saya sama istri saya naik mobil, pakai jas. Turun dari mobil, ada beberapa pemuda, dipikir saya kali, pejabat kali, padahal saya pendeta. Saya juga, ya siap. Saya bilang gitu. Enak juga, siap. Gitu. Dan saya senang saudara banyak jemaat, banyak yang kerja di situ orang Kristen, dan mereka sangat menghormati pendeta saudara. Walaupun saya pendeta, bukan bintang berapa, emang gak ada bintangnya. Pak pendeta, baru kali itu saya ada rasa hormat orang sama saya saudara. Berarti pendeta tinggi juga ya. Ada rasa hormat. Kain ini gak ada rasa hormatnya. Orang kalau gak ada rasa hormatnya saudara, udah hilang. Gak takut akan Tuhan lagi. Gak takut akan Tuhan lagi. Kalau di sini ada anak-anak yang gak hormat sama orang tuanya, tolong bertobat. Masa depanmu jelek aja. Itu firman Tuhan, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Sepinter-pinternya saudara, kalau saudara gak menghormati orang tua, engkau di mata Tuhan gak benar. Ini Kain. Gue gak tahu, Tuhan yang gituin. Makanya kalau saudara beribadah, tunjukkan rasa hormat saudara sama Tuhan. MC bilang nyembah Tuhan, sembah dia. Hormati dia, ku kagum hormat akan engkau. Tunjukkan rasa hormat saudara. Jangan sambil nguap, ku kagum hormat. Coba saudara di depan orang penting gitu, Pak, diusir kita. Udah jelek makin jelek lagi kan. Loh ini kita ibadah sedang ngapain pada saat ini? Di depan kita ada siapa? Hadirat Tuhan. Tadi pagi saya bangun 3:30 pagi, saya biasa 3:30 pagi bangun saudara. Saya menyembah Tuhan, di rumah saya ada musik, saya nyembah sama Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa. Berkati Tuhan khotbahku Tuhan hari ini. Saya hormati dia, saya nyembah dia. Nangis saya setiap menyembah Tuhan. Saya gak nangis tuh Pak, gak pernah nangis Pak nyembah. Karena hatimu gak naik. Setiap penyembahan kalau nangis itu Tuhan terima. Kain gak diterima persembahannya. Karena apa? Gak segenap hati dia menyembah Tuhan. Tapi Habel diterima, dia pakai hati. Dan Tuhan indahkan persembahan daripada Habel. Kalau saudara menghormati Tuhan, takut sama Tuhan, rezeki itu ada kok. Nggak susah hidup kita. Kenapa kadang-kadang hidup kita susah? Rasa hormat sebab pembuat rezeki aja kita nggak bisa hormat. Kayak kereta api saudara ngomongin susah mulu. Susah, tweet. Susah, tweet. Susah. Saya lihat muka saudara ada yang mukanya susah di sini. Dengar khotbah saya aja lihat jam tangan gini. Ini lama banget sini pendeta khotbah. Makin lama gue khotbah. Gue sebel sama jemaat tuh lihat jam tangan nih. Ini jam-jam siang seperti ini jam rawan saudara. Tapi kalau saudara bisa dengar khotbah dengan baik saudara, berkat luar biasa. Yang amin dapat, yang diam tahun depan. Amin kenapa? Haleluya, amin. Ada persembahan kita diterima. Diterima sama Tuhan. Tuhan itu lihat hatinya naik sama aku. Tuhan gak butuh apa-apa sama kita saudara. Padahal persembahan Kain tadi banyak loh saudara. Setengah sebagiannya. Memang secara ini Habel lebih tahu domba, itu bicara tentang
tentang domba Tuhan, yaitu Yesus, saudara. Tapi saudara, kita semua mempersembahkan hati kita, mempersembahkan hidup kita. Tapi kalau nggak ada perubahan dalam diri kita, oke lah saudara, kemarin tuh Kain. Kemarin saudara panas. Saudara nggak benar dulu hidupmu. Tapi saat ini, Tuhan masih nunggu. Mengapa hatimu panas? Ayo bertobat. Kain nggak bertobat. Dewa adiknya dipukul, digebukin, dimatiin. Jangan punya sifat mematikan orang, rezeki orang, menghancurkan orang. Apa yang kita tabur akan kita tuai, saudara. Kalau engkau pernah bohongi orang, satu saat kau akan dibohongi orang. Tabur tuai itu ada. Kalau engkau pernah nipu orang, suatu saat akan ditipu, saudara. Kalau engkau baik sama orang, kebaikan itu akan turun sama kita. Hidup itu jangan ngaco. Mungkin di masa lalu engkau gak benar, tapi ada pertobatan. Tuhan minta pertobatan saudara. Dan Kain tidak pernah mau bertobat. Diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Dia masa bodoh. Jadi orang yang gak bertanggung jawab itu Kain, saudara. Kain. Kau harus bertanggung jawab atas diri saudara. Nanti di hari terakhir, Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita. Sebagai bapak, engkau diminta pertanggungjawaban. Sebagai istri, engkau diminta pertanggungjawaban. Sebagai anak, engkau diminta pertanggungjawaban. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, engkau diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Engkau terang dunia atau bukan terang dunia itu. Nanti saya sebagai pendeta tuh, nanti kalau misalkan nanti dipanggil Tuhan, diminta pertanggungjawaban. Apa yang kau kerjakan, Reformanda? Sebagai pendeta, gak gampang jadi pendeta, saudara. Amin. Tidak mudah menjaga hidup, menjaga hati itu gak mudah. Saya 20 tahun ini sudah khotbah, saudara. Ternyata jadi pendeta itu mesti semua dijaga. Jaga pikiran, jaga mulut, jaga semua, jaga semua. Tidak boleh ngemis. Gak boleh ngutang. Amin. Ada di sini yang saya pernah utangin, ada angkat tangan. Saya bayar langsung sekarang. Bapak Gembala dulu sering ngomong, jangan minta-minta, jangan ngemis. Harga dirimu tuh di bawah. Jangan jadi Yudas dikatakan. Saya selalu ingat Pak Pareji ngomong gitu. Jangan jadi Yudas. Celaka Yudas, peneraka saudara. Jaga hati saudara, jaga pikiran saudara. Jaga hidup saudara. Amin. Tolong yang punya suami istri, tolong pegang tangannya dulu, pegang tangannya. Jangan salaman, tangannya. Oke. Ini suami istri bukan? Mana suami istri? Suami istri, jangan pegangan. Nah, salah sendiri nggak bawa istrinya. Tolong pandang wajahnya. Kok malu sih? Tolong pandang wajahnya. Dalam hati Anda, Bapak aja sama Ibu, saling mengampuni, saling memaafkan. Amin. Kok gak ada yang amin Bapak? Amin. Gue turun juga nih. Panitia boleh turun gak saya nih? Jaga hati Pak. Istrimu adalah yang terbaik bagimu. Amin. Yang paling terpercaya. Saya mau nanya sama ibu nih, ibu dan bapak ini kayaknya saya tertarik dengan wajahnya. Pernah ribut nggak? Sering, kadang, jarang. Oh jarang katanya. Bener nih Bu? Bener nih ya? Oh. Nah kalau ribut itu yang minta maaf dulu siapa? Gak boleh belain suami ya. Sama-sama. Masa ada kesel-keselan gitu sama-sama minta maaf? Gak ada. Bohong ibu sama saya. Bapak berani ngomong minta maaf. Sorry saya salah gitu, berani. Ya itu gentle, bagus. Jangan ngomong gini, hei istri, menurut firman Tuhan tunduk sama suami ya. Nih, cium jempol gue nih ya. Jangan begitu. Amin. Bapak mesti sayang sama istri.
Apa yang diminta dikasih. Oh, ragu-ragu dia. Kok takut? Ini permintaannya masih wajar loh. Udah lepas nggak apa, lepas. Maksud saya, mana tahu ada hati yang terluka di sini. Ada saudara-saudara ke gereja, saudara, suaminya di belakang, istri di depan. Tolong ngaku yang seperti ini, angkat tangan, coba. Oh nggak ada, baik-baik semua. Jemaat Bekasi, baik semua. Amin. Karena apa saudara-saudara? Hati ini penting. Di hatilah, orang kan nggak tahu hatinya siapa. Di mukanya begini, hatinya mana tahu. Engkau cipika-cipiku sama istrimu di rumah, tapi hatimu nggak tahu kemana. Lu hati-hati begini. Hati ini penting. Tuhan pernah melihat seorang janda. Janda ini miskin sekali. 2 peser uang dia punya. 2 peser uang dia punya. Tuhan perhatikan dari belakang sementara dia mempersembahkan persembahan. Ini orang janda miskin, saudara. Dia bukan lihat nilai uangnya, saudara. Tapi dia lihat hati yang mempersembahkan persembahan itu. Kalau ada persembahan lewat, bukan sekedar engkau punya uang taruh begini, saudara. Hatimu juga naik di persembahan itu. Saya kalau mempersembahkan persembahan, saya pendeta kasih persembahan, saudara. Tuhan, terima persembahanku ini, Tuhan. Ini dari engkau semuanya. Untuk engkau, karena engkau yang punya, Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Jangan sekedar buka dompet. Sombong kali. Amin. Kasih persembahan, sombong kali. Bawa hati saudara, sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu, kata apa? Dengan apa? Segenap hatimu, segenap. Masa gak bisa sih 2 jam kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan? Saya lihat ada jemaat yang begini sudah dengar khotbahnya. Mungkin ke malam makan babi panggang kali. Pak, ada lagi yang begini. Nah di sana tuh, kiri tuh. Pak, saya bukan ngantuk, Pak. Sedang menghayati khotbah Bapak. Wailah. Sedang menghormati ya. Puji Tuhan lah kalau menghayati khotbah saya. Ya sekali lagi, saudara. Ini jam berapa saya nih? Udah kelamaan saya nih. Mau terus atau selesai? Allah. Mau terus atau selesai? Ya loh, terus saya. Puji Tuhan. Kita buat saudara dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Ini ayat terakhir saudara. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saul adalah raja Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel. Diangkat tinggi sama Tuhan. Tapi dia tidak jaga hatinya. Dia sebel sama Daud. Daud itu gembala domba. Gak ada pangkatnya. Tapi dia sebel. Tapi di sini punya sifat-sifat sebel. Gue sebel deh lihat dia. Itu Saul, amin. Jangan dipelihara itu. Gue sebel sama mertua gue. Gue sebel banget sama mantu gue. Gue sebel sama pendeta reformanda. Ada yang sebel gak sama saya nih? Mana tahu ada. Dulu pernah ada jemaat saudara sebel sama saya. Gue gak kenal dia. Pak, saya tuh sebel liat bapak, Pak. Gak suka liat bapak. Terus terang banget ini. Kenapa, Bu? Pokoknya saya gak suka liat bapak pokoknya. Ya alasannya apa?
Pokoknya gak suka aja Pak, ya Allah. Dia gak suka, istri gue suka, amin. Istri gue suka. Tergila-gila sama gue, amin. Ini kok gak suka sama gue, kenapa? Ini perempuan saudara. Sebel gue, gak suka. Nah ini sifat-sifat saudara, sifat-sifat yang gak pernah, ya gak, bukan buah roh ini. Sedikit-sedikit sebel sama orang. Dipelihara sebel itu. Lama-lama apa? Raja Saul, roh Tuhan itu undur dari dia. Roh Tuhan undur dari dia. Dari sebel, dia dengki. Coba lagi. Ini di hati semua, main hati semua kita nih. Makanya jaga hati saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Di hati ya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Loh, Daud nggak ngambil kerajaan saudara-saudara tapi sebel banget. Nggak ada niat. Ini konteksnya Daud tuh lawan Goliat. Dan Goliat kalah. Dipuji-puji sama seluruh Israel. Oh Daud hebat. Saul cuma beribu-ribu. Cuma si Daud berlasa-lasa. Hebatan Daud. Dengan perkataan itu buat sebel gitu. Kalau saudara ada orang puji-puji saudara orang lain gitu. Dia hebat loh. Weh mantap loh. Apaan? Enggak. Oh kita berarti sebel sama dia. Amin. Ada teman saudara, selalu sebel sama saya. Karena apa? Ya banyak sebelnya lah gitu. Gue ngerugiin dia enggak? Pernah ngerugiin dia enggak? Daud enggak pernah ngerugiin Saul. Malah apa? Menutupi ketakutannya apa? Saul ketakutan waktu itu ditantang sama Goliat. Takut. Ngeper gitu istilahnya. Waduh, gawat nih. Sedangkan Daud berani menghadapinya. Iseho, waduh, ditantangin. Ini Daud belum pernah perang. Enggak, Daud belum pernah perang. Dia pegang kecapi. Suka musik. Kalau saudara ke Yerusalem, saudara ada itunya Daud itu. Lagi main kecapi dia gitu. Enggak pernah perang, belum punya pengalaman perang. Bisanya dancer. Choir, amin. Tapi diurapi Tuhan pada saat itu. Main kecapi dia. Kebetulan saya juga pemain musik dulu. Ya, main kecapi. Enggak punya pengalaman perang. Saya juga dulu saudara pemain musik saudara, nggak punya pengalaman khotbah. Saya nggak pernah khotbah. Waktu itu saya rekaman sama Ibu Gembala, Ibu Pariaji. Saya disuruh khotbah sama Ibu Gembala waktu itu. Belum punya pengalaman. Memang saya anak pendeta gereja Batak. Tapi saya belum punya pengalaman khotbah. Tapi kalau Tuhan bikin pengalaman itu ada, diberi talenta yang baik, dilakukan. Terjadi jadi pendeta saya sekarang. Daud nggak pernah. Tapi Saul saudara-saudara, dia punya pengalaman perang. Tapi saudara, hatinya nggak mau bertobat saudara. Saul iri hati sama Daud. Akhirnya apa? Saul mati dengan percuma. Daud apa? Diangkat sama Tuhan. Daud diangkat sama Tuhan. Setinggi-tingginya diangkat. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jaga hati saudara. Ayat terakhir, sebentar ya Renaldius. Mazmur 119 ayat 9, coba. Bentar, 2 menit. Ini live streaming katanya ya. Ayat 9, coba ayat 9. Yuk sama-sama baca, yang kencang suaranya, yang ngomong diberkati, yang gak ngomong juga diberkatilah. Sekalian yang ngomong dah, daripada gue gak enak. 3, 4, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa?
sesuai dengan firman. Kalau saudara merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hati-hati yang seperti ini, iri hati, benci, sebel, itu gak nempel di hati kita. Tapi kalau saudara gak baca firman Tuhan, nempel terus masuk ke hati kita. Daud dalam Mazmur 1 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka hati dia bersih. Dan doa-doanya pun dikabulkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan sama Tuhan.